lagi memang Ramadan, kurang 6 hari lagi. Nah, jadi sangat-sangat penting untuk diulang-ulang biar ingat. Kenapa? Ya karena efeknya buruk sekali gitu. Jadi kalau dulu pernah ngomong tentang hipoglikemi, tentang gula darah rendah, nah hari ini kita mau bahas itu lagi. Temanya tentang awas terjadi hipoglikemi selama bulan Ramadan. Nah, setelah yang sebulan kemarin kan saya sudah berpesan nih sama bapak-bapak sama ibu-ibu, jangan lupa kalau andaikan kontrol, tanya dulu. Udah tanya belum sama dokternya? Udah ACC belum? Pak dok, saya mau puasa, boleh nggak? Gitu. Obatnya apa yang harus tak atur? Gitu. Udah pada konsul belum ini? Nah, ada yang belum juga. Nah, boleh. Nanti kalau ketemu pas kontrol langsung ditanyakan ya Bu Pak. Nah, nanti yang saya tak bilang sebelumnya bahwa hipoglikemi itu adalah kejadiannya itu meningkat. Apa sih, ada yang masih ingat nggak hipoglikemi itu apa? Ayo, kurang dari berapa? Gula darah rendah, batasnya berapa? 70 rata-rata ini 90 tambah 70 ya kurang deh 80 ya rata-rata. Dan jadi 70 ya. Kalau konsep di sebelah sini apa ya? Nah, jadi yang namanya hipoglikemi itu adalah penurunan gula darah di bawah 70. Nah, ada beberapa tingkatan hipoglikemi. Pak Robertus. Jadi beberapa itu kenapa ini tuh kejadiannya meningkat selama Ramadan kemarin yang tak bilang. Kalau dia DM tipe 1 sama tipe 2 itu paling sering banget terjadi hipoglikemi. Kejadiannya bisa sampai 5 atau 7 kali kejadiannya. Jadinya langsung lebih banyak. Maksudnya nek wong biasa kayak gini mungkin siji yang hipoglikemi, tapi kalau pas Ramadan bisa 7 orang yang mengalami hipoglikemi. Jadi peningkatannya ini bisa sampai 7 kali lipat. Nah, tingkatannya ada apa aja dong? Ada 3 tingkatan. Jadi kalau di bawah yang ringan, hipoglikemi ringan itu masih di atas 54, berarti 55 sampai 70. Nah, terus kalau sedang itu di bawah 54. Nah, tadi kan itu ya 55 sampai 70, kalau sedang di bawah 54 terus turun ke bawah. Nah, gejala berat itu kalau 54 dan ada penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran itu apa? Pingsan, tahu-tahu kok ini apa namanya nggak sadarkan diri, ditemukan tahu-tahu nggak sadarkan diri. Nah, kayak gitu. Jadi kalau andaikan nih ternyata gula darahnya 50, tapi orangnya diajak ngomong masih nyambung, masih cuma lemes aja. Nah, itu namanya sedang. Tapi kalau kok sampai 54 ke bawah, tapi sadar masih ya, masih bisa melek gini Bu, Pak. Tapi kalau diajak ngomong nggak nyambung, namanya itu yang udah berat. Soalnya itu sudah penurunan kesadaran, sadar tapi orang sadar. Soalnya diajak ngobrol sudah nyambung, gitu ya. Jadi tingkatannya seperti itu. Nah, gejalanya apa? Itu yang udah saya seperti tak singgung tadi, terjadi penurunan kesadaran. Sebenarnya ada 2 gejalanya. Autonomik yang tubuh tuh respon awal gitu. Jadinya contoh nih, biasanya gejala awal itu yang pas ringan-ringan itu udah mulai ada gejala ringannya. Autonomiknya itu tadi. Apa gejalanya? Gejalanya kayak kok mulai lemes, terus rasanya lapar, haus, terus habis itu kayak orang ngomongnya, kalau orang mesti di depan ngomongnya kayak kurang darah dong. Nah, kayak gitu, kurang lentil, sulung, lemes. Nah, kayak gitu. Karena apa? Karena pasokan gula darah yang buat tubuh itu menurun. Jadi semua
sebenarnya Bu. Tapi kalau kurang ya rape, berlebihan rape. Nah itu gejala awal-awalnya kayak gitu, berkeringat, terus tremor dedeng. Nah itu tuh gejala awalnya, biasanya itu masih ringan. Nah terus kalau andaikan yang udah ada gejala yang lebih berat, neurogenik itu kalau udah sampai efeknya ke otak. Jadi gini, kalau andaikan nih, biasanya ada pasien datang di depan ngomong, "Dok, saya kok ini ya, mungkin habis diare minumnya angel, makannya males. Kok ya dok, tangan saya kok dingin, badan saya kok hangat." Nah itu nanda siripinarsi. Jadi sebenarnya tubuh tuh pintar banget Bu. Kalau kekurangan cairan yang penting kuwi diutamakan di organ-organ penting. Makanya jari sama telapak kaki itu dianggap orang terlalu penting. Yang penting itu jantung, ginjal, otak, kayak gitu. Jadi aliran darahnya itu mending lewati ke situ dibanding lewati ini. Makanya yang tangan sama kaki itu lebih lebih dingin biasanya, soalnya cairannya darahnya kurang. Nah sedang sama gula juga kayak gitu. Kalau andaikan jumlahnya sedikit, mending dikene organ-organ lain seperti otak. Nah gejala neurogenik itu kalau sampai otak pun kekurangan, jadi wis rendah banget itu. Jadi udah ada penurunan kesadaran, diajak ngobrol nggak nyambung itu tadi, pusing banget. Nah yang kayak gitu itu berarti wes gejalanya parah. Nah terus gen mastiin tahunya sebenarnya harus diapain? Ya harus dicek. Jadi kalau andaikan memang nih kemarin ketemu dokternya, terus dokternya ngomong, ini jangan sebenarnya enten resiko kalau puasa. Nah saran saya berarti kalau andaikan bisa punya alat di rumah, beli. Tapi kalau nggak punya, setidaknya kalau ada gejala seperti itu, dan gage cepat-cepat ke apotek buat ngecek ternyata berapa ini gula darahnya. Karena apa? Karena nanti ya itu resikonya besar sekali. Nanti dirawat, perawatannya lama, komplikasinya banyak, kayak gitu Bu Pak. Jadi kalau andaikan nanti reti ternyata kok wes 70 udah 70 di bawah, kudu dibatalke, enggak kayak eman-eman dong, kurang jangan naiki batal gitu. Nah nggak boleh, harus segera dibatalke. Kemarin kan udah bilang ya Pak ada rukso, jadinya ada keringanan. Kalau andaikan besok bisa ya dibales, kalau enggak ya bayar dia kayak gitu. Itu kan udah ada keringanannya, udah ditulis, udah diperbolehkan, jadi tidak masalah. Nah terus penanganannya awal gimana dong kalau andaikan 70 ke bawah? Ada yang masih ingat nggak caranya gimana? Nah boleh teh manis, tapi lebih spesifik adalah sebenarnya kandungan glukosa. Tapi kan pasti gue ya Bu. Nah kandungan glukosa itu setara dengan ini 3 sendok makan gula pasir, atau ngomongnya apa ya ini Bapak Saryanto, Bapak Agus Nartono, atau jus kotaan gitu loh Bu, jus kotaan apa ya, ABC udah lama nggak itu saya itu ABC buah vita. Nah bener Bu, saya gitu soalnya. Jadi bangsanya buah vita itu 1 gelas itu kan 200 mili. Nah itu boleh. Nah jadi kalau andaikan nggak ada itu berarti segelas 200, berarti kan gelas ini yang bimbing ya Bu, gelas bimbing atau aqua yang segini itu aqua gelas, dikasih gula 3 sendok makan. Nah diaduk dulu 3 sendok makan Bu. Jadi jangan takut, soalnya apa terlalu rendah, jadi harus dinaikkan. Diaduk
menit, ya, ditunggu 15 menit. Kalau andaikan itu tadi masih sadar, berarti terus dicek, oh berapa, udah naik apa belum? Ternyata udah naik, naiknya di mana? Di atas 70. Ternyata kok udah naik, oh ya wes, berarti berhenti, boleh langsung makan makanan biasa. Nah, ternyata dicek kok ternyata masih rendah, masih di bawah 70. Salah, maksudnya saya lupa. Bukan batasnya 90, Bu. Jadi kok masih 90, berarti diulang nih. Diulang lagi, ambil 200 ml air lagi, dicampur 3 sendok lagi, diaduk lagi. Bapak Soekarno. Bapak Soekarno. Terus Bapak Soekarno diaduk, diminum lagi. Tunggu 15 menit lagi. Kalau masih sadar, oke, dicek itu tadi berapa? Oh sudah 90. Ya udah berhenti, boleh makan. Tapi kalau enggak, ya udah coba sekali lagi. Ambil air 200 ml lagi, kasih gula 3 sendok makan lagi, diaduk, diminum. Kalau 3 kali sampai gagal, berarti harus ke rumah sakit, ya Bu. Nah, tapi kalau andaikan nih sekali apa 2 kali berhasil, yowes boleh dilanjut dengan makanan biasa. Nah, tapi dong, ini tuh minum sekali, udah, ternyata tahu-tahu pingsan, berarti harus segera dibawa ke rumah sakit. Walaupun yang tadi yang saya ngomong yang berat dia masih sadar, tapi kok diajaknya ngomong kok nggak nyambung, berarti itu tetap dibawa ke rumah sakit. Karena apa? Biasanya kalau udah nggak sadar maksudnya kayak udah ngambang kayak gitu ya Bu. Itu saya nyebutnya 15 kelabu. Jadi sadar GCS-nya 15 tapi ngawang. Nah, nek ngawang kalau itu biasanya diajak disuruh minum pun nggak bisa. Nah, jatuh ke bawah itu, maksudnya jatuh lebih parah itu biasanya sering terjadi kayak gitu. Jadi kalau udah ada kok nyoba sekali tapi kok pasiennya nggak respon, oke, berarti langsung dibawa ke rumah sakit biar nanti infus glukosanya itu masuk lewat infusan. Jadi langsung ke pembuluh darah langsung terserap. Soalnya apa, kalau minum makan itu ya masuk ke mulut dulu, masuk ke lambung, dicerna lambung, masuk ke usus kecil. Siapa daya? Nah, terus barulah itu keserap sama usus kecil ke seluruh tubuh. Nah, waktunya tuh lama, makanya kalau andaikan kok memang sudah tidak sadar, berarti langsung dibawa ke rumah sakit itu titik. Jadi itu saya ulang lagi. Kalau di bawah 70 berarti dikasih air gula 3 sendok makan. Dicek 15 menit. Kalau naik stop, kalau masih rendah minum lagi. Evaluasi 15 menit, ternyata kok masih rendah. Oke, coba sekali lagi. Air gula 200 ml 3 sendok makan. Kalau naik, alhamdulillah. Kalau nggak naik, bawa ke rumah sakit. Itu ya Bu. Pokoknya harus dicek. Nah, soalnya apa? Karena kadang yang namanya selain ada yang namanya hipoglikemi, ada yang namanya hiperglikemia krisis. Ibu Sri Darwati, Ibu Tarmi, jadi nanti bulan soalnya ada yang namanya hiperglikemia krisis hiperglikemia. Nah itu sama mirip Bu, tapi kan gulanya naiknya lebih di atas 300 dan bergejala. Nah biasanya dok saya ngecek juga biasanya di rumah sakit tahu-tahu kalau terus dok tapi saya biasa aja. Nah itu berarti tubuhnya masih kompensasi.
Kalau nanti ada gejala-gejalanya, berarti itu udah masuk krisis. Itu bahaya juga. Nah, nanti makanya nanti kita bahas bulan depan. Nah, itu sama. Jadi kalau andai kan pokoknya patokannya nek gejala koyo ngono kok mulai lihat lemes apa ada yang lainnya, langsung cek gula darah pas puasa itu ya Bu. Ben ngerti kudus dibatalke piye. Soalnya penanganannya beda. Hiperglikemi udah nggak minum air gula lagi. Nanti air cairan hidrasinya harus banyak air biasa. Jadi bukan kok terus kemarin dokter Ulif ngomong katanya nih dia dibatalke langsung minum segelas tambahin telur sendok, padahal beliaunya goro-goro hiperglikemi nambah madel itu nanti bubur itu. Nah, jadi makanya kalau ada gejala kudu cepat-cepat dicek, bedain antara itu memang rendah apa tinggi. Nah, kalau ngeceknya kapan itu tadi ya bulan kemarin saya jelasin. Kalau andaikan dia memang resiko berat, nilai ininya lebih dari 3, itu berarti 7 panel pas sahur, pagi hari, siang hari, buka puasa, setelah makan dan sebelum tidur. Nah, itu harus dilakukan semua. Itu kalau berat, tapi biasanya orang CC sama dokter kalau berat kayak gitu. Nah, kalau sedang atau pas ringan itu pas gejala atau pas awal, yaitu pas sahur, pagi, buka puasa atau bergejala. Jadinya pas itu dicek. Jadi rekomendannya aku kalau masih resiko sedang atau ringan. Makanya kemarin kan nggak ada nih yang kayaknya boleh ACC hijau, itu kan nggak ada kemarin ya. Walaupun yang ringan aja itu mungkin beresiko. Nah, tapi ya itu kalau andaikan ada gejala macam-macam harus dicek. Ibu Sri Mulyani, Bapak Wiji, Sri Widodo. Nah, kemarin kalau mungkin yang masuk kan di sini, yang di sini pasti masuk grup semua ya Bapak Ibu. Nah, kalau kemarin kan udah di-share ya sama Mbak Ani. Nah, kemarin PR saya itu Bu, data ini ya Bu, utangnya saya Bu, tak lisin tapi yang kira-kira makanan yang sering dikonsumsi. Dok, jangan bilang katanya makannya nggak boleh yang banyak goreng-gorengan. Tapi kok contohnya mie goreng, nasi goreng ya dok. Nah, tak tulis yang seperti itu biar jenengan tahu kira-kira nilainya digoreng itu seberapa, nasi uduk berapa. Jadi kalau andaikan pengen konsumsi segitu, itu jumlahnya bisa dikurangi atau gara-gara jenengan oh memang nih, coba ya kalau kita bahas ya Bu. Contoh nih nasi putih sama nasi goreng sama-sama 6 sendok makan, tapi kalorinya kalau nasi putih 130, kalau nasi goreng 267. Nah, bedanya 2 kali lipat nih digoreng. Makanya kalau andaikan biar saya pengen banget nasi goreng, tapi piye ya? Ya udah coba kalau nggak 3 sendok. Nanti nek masih lapar 3 sendok makan nih, 3 sendok makan Bu. Piye tombol pengen daripada orang kalorinya kayak gitu. Nah, mungkin kompensasinya juga minumnya jangan manis juga. Ya udah dong, aku kan kemarin tak bilang pokoknya total sehari itu 1200 kalori. Wes itu sehari. Puasa kan makannya 2 kali Bu, nanti snacknya diganti 1. Tapi ya dikurangi ya 1000 deh. Soalnya apa? Soalnya puasa itu kan kegiatan biasanya jadi yang biasanya jalan-jalan kemana, ya aktivitasnya banyak jadi sedikit. Makanya nanti yang kebakar tambah sedikit. Nah jadi nek mau makan ya wes tombol pengen atau nek tetap 6 sendok lauknya jangan digoreng, mungkin dipepes aja atau toast telur rebus gitu ya Bu. Nah terus itu dong ada Robertus gini, Bapak Robertus. Jadi kok ada tandanya yang warnanya merah, oranye sama kuning ya dok. Bedanya apa? Itu tulisannya di atas
biar gampang nih, jangan merasa muasi nilainya berapa, tapi diwasi warnanya aja, dilihat warnanya aja. Oh kalau yang warnanya merah itu gampang nyebabke gula darah langsung melonjak tinggi. Jadi kayak nasi putih, kayak lontong, bubur ayam aja nilainya 100% udah malah bulat 100. Nah itu karena apa? Karena udah partikelnya kecil-kecil dari nasi putih, terserapnya langsung banyak, makanya naiknya cepat banget. Terus habis itu ada ketupat, sama-sama dari nasi putih toh. Terus kentang rebus itu juga tinggi loh Bu, tapi ya lebih rendah daripada bubur tadi sih. Terus habis itu roti tawar, soalnya gandum yang roti tawar putih biasa itu juga lumayan merah itu. Nah kalau yang sedang-sedang aja itu sebenarnya ada nasi uduk, mie goreng, terus nasi goreng. Dok, lah kenapa kok itu malah kalorinya tinggi tapi naiknya orang nakdel ya dok? Karena ada minyaknya, jadi minyak itu juga menghambat penyerapan gula secara langsung gitu. Walaupun tapi kalorinya tinggi banget. Terus habis itu kalau yang mungkin jadi ini bisa ini singkong itu lumayan Bu, singkong, jagung, ubi jalar, bisa klepon, rebus. Iya itu lumayan, itu nggak terlalu bikin cepat marahnya juga. Tapi dilihat lagi jumlahnya, itu kan tak tulis 1 buah 1 potong lah nih jenengan dahare langsung 3 potong itu ya beda ya. Itu kan udah ada tulisannya porsi, berarti hitungannya 1 potong 1 buah, nah kayak gitu. Ibu Suwati, Ibu Hesti Utami, Ibu dari rekannya tapi kan oh ya kalorinya lumayan ya, sama kayak nasi itu 120. Iya ya, jadi nasi jadi cemilan aja kalau buat makanan pokok besar gitu. Atau ya nanti diimbangi sama sayurnya lebih banyak, jadi kenyangnya lebih lama. Nah tapi kan pokok itu juga ini Bu, ya rasanya memang kalau udah biasa makan nasi, nggak makan nasi itu kayak nggak makan. Nah tapi itu dia itu seratnya tinggi, jadi sebenarnya nahan laparnya bisa lebih lama pokok itu. Nah kalau sayurnya itu ada sayur bayam, sayur lodeh, sayur asem. Nah itu apa namanya, dia bisa ini boleh bisa 1 mangkok, jadinya tadi mungkin takarannya sendok, kali ini bisa 1 mangkok tuh, perkiraan kayak 100 kali ditimbangi bisa 100 gram apa 250 itu bisa dibaca ya. Ini yang paling tuh gulai daun singkong itu yang enak seger ya. Tapi ya itu karena santannya makanya kalorinya tinggi, makanya kalau makan nggak boleh 1 mangkok, makanya dia takarannya paling beda sendiri. Yang lainnya 1 mangkok, dia setengah mangkok aja kecil gitu. Nah terus ada cemilan, di situ ada arem-arem, es buah, nanti itu bukan buat buka puasa, jadi jangan bisa lihat. Ternyata 1 gelas es buah itu sudah 247 kalori, ngalah ke nasi Bu. 2 kali nikel nasi 12 sendok, udah kenyang banget itu. Makanya udah ngalah ke nasi, makanya kalau sedikit aja. Kalau sudah andaikan ini dok saya pengen bukanya pakai es buah, nggak apa-apa, tapi air. Ibu Hedi Rahmawati, Ibu Suharti. Tapi airnya sedikit aja, nggak usah campur enek kental manis, enek sirup, baru salah satu aja. Lo nggak kental manis modok. Lah piye? Kayak daripada nggak ini. Jadi kalau ada yang sudah pakai sirup, nggak usah dicampur kental manis. Atau kalau ada yang dengan bakso susu UHT, bisa
jangan banyak-banyak. Terus habis itu ada lauk-lauknya, ada rendang, apa, ayam goreng, ayam bakar, ada kikil, ada telur dadar, telur puyuh. Nih, telur puyuh itu satu butir itu sudah kalorinya 15, tapi kolesterolnya sih Bu dia yang tinggi. Jadi sebenarnya kalau telur puyuh rebus biasa kalorinya cuma 15 kalori, tapi kolesterolnya yang ketinggian, makanya cuma banyak-banyak. Terus habis itu ada tempe goreng, tahu bacem. Nah ini di sini ada kikil Bu, pas banget. Kikil gulai satu potong, tulis itu berarti sekitar 60. Saya lupa kalorinya piro ya Bu. Tak revisi nanti yang bagian ini tak kirimin yang baru. Kayak saya lali, saya ngantuk kayak. 60 gram ini lumayan loh Bu. 60 satu potong itu bukan satu potong ini maksudnya. Jadi sebenarnya kalau ada yang namanya ilmu gizi yang sekarang jadi penanggung jawab BGN itu loh Bu, apa namanya, Badan Gizi Nasional, MBG itu. Nah di sekolah ilmu itu sebenarnya ada takaran saji. Jadinya kalau satu potong itu bukan berarti yang ini terus dipotong siji gitu, wah, tapi ada potong takaran. Jadinya kalau anda kan menyajikan tempe itu sebenarnya potongannya itu 5 kali berapa. Tugasnya kalau jadi yang pasien-pasien di rumah sakit, nah itu kan kudu dihitung kalorinya. Makanya pokoknya anda kan dengan pernah nilai atau pernah dirawat di rumah sakit lah, kayak gitu itu takarannya itu sebenarnya. Jadi kalau nasi segini, kalau tempenya dipotong tipisnya segini, tebalnya segini, nah kayak gitu itu. Nah satu itu 60 gram, jadi ya lumayan lah sebulan kira-kira. Kan cukup lah ya Bu. Itu kayaknya kalau di nasi padang juga segitu deh dapetnya gitu. Terus ada kok hilang ya? Sebenarnya ada buah, buahnya ada. Nah sama, kalau di buahnya itu ada warnanya juga kuning, oranye sama merah. Paling tinggi adalah sebenarnya semangka. Duh, kok semangka indeks glikemiknya tinggi? Jenengan kok agronom nyuruh makan semangka aja. Walaupun indeks glikemiknya tinggi, ini khusus untuk semangka. Jadi walaupun indeks glikemiknya Ibu Sri Purwati. Walaupun indeks glikemiknya tinggi, tapi dia karena kandungannya banyak airnya, sebenarnya nggak terlalu jadi terus naik banget. Jadi potongannya jadi masih lumayan. Jadi kalau anda kan makan sepotong, sesret gitu aja nggak masalah. Jadi anda kan diparuh jadi papat terus dipotong seret itu logo itu masih nggak apa-apa gitu. Terus ada yang oranye itu buah seperti durian. Tapi ini yang tak tulisin durian lokal ya Bu Pak, bukan durian montok. Soalnya kalau montok nanti 2 kali lipatnya. Terus habis itu mangga harum manis, melon, nanas, salah. Nanas sama nangka itu harus hati-hati, indeks glikemiknya tinggi. Jadi kalau yang lain yang warnanya kuning-kuning aja tuh kayak alpukat, anggur tuh. Anggur lumayan loh, sekali makan bisa makan 10 butir gitu ya. Terus habis itu ada bumbu juga itu yang bisa 10 butir. Nah kalau durian tadi satu biji. Satu biji. Lumayan ya Bu, ya 45 loro 90 lah kalorinya, nggak cemilan. Habis itu nggak boleh minum air putih aja. Itu ya Bu, jadi bisa dibuat kilo-kilo. Kenapa ini penting banget? Karena itu tadi resiko hipo sama hiper jadi meningkat. Jadi kalau yang dimakan itu bisa ditakar, bisa diperhitungkan. Insya Allah sih harapannya resikonya itu jadi menurun. Itu ya Bapak Ibu. Ini tadi ingat loh ya, di bawah 70 batal minum air gula.
gitu. Nyata nggih, nek momone andaikan kok di rumah nggak ada orang, ya wes minta tolong. Maksudnya sekarang tuh banyak kan tiap ini tuh Bu, ini aja ini saya di rumah sendiri, gak ada yang nganter. Nah, berarti kalau kayak gitu, andaikan di rumah kok anak-anaknya pas lagi kerja semua, berarti kalau ngecek sekali kok rendah wes langsung wae di rumah sakit lah sopo sing arep kamu nanti. Iya, jenengan ngerti, tapi tetangganya ora ngerti itu tadi caranya ngasih minum 3 sendok makan 200 ml itu kan nggak ngerti ya. Jadi kalau ada kayak gini mungkin diomongin sama anaknya biar anaknya juga tahu cara penanganannya kayak gimana. Itu nggih Pak, Bu. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak ya? Nah, itu sebenarnya yang tak bilang Bu, sebenarnya itu makanya kalau andaikan mungkin kalau sama ada yang ngomong kok dokter bilang jangan makan itu karena memang mungkin kontrol gulanya masih jelek. Tapi kadang kalau saya ngomong boleh makan ini nggak dok, boleh tapi potongannya sedikit. Nah itu buat ini nanti aja. Contohnya kayak gini, andaikan nih jenengan Bu hari ini makannya nasinya sedikit dan lauknya udah pas, sayurnya banyak udah kenyang. Nanti pas jam snack ternyata kok tadi yang kalorinya harus tentang hiperglikemi, tapi cuma tak kasih tahu kalau andaikan itu tadi ada gejala lemes, mulai lesu, pusing, tremor, berarti cepat-cepat cek gula darah. Ibu Sarjina, Ibu Surati. Ingat-ingat batasnya 70, soalnya saya udah pulang 3 kali ini. Besok tak tes lagi ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.